Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, begini, kalau misalnya ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian menjawabnya Alhamdulillah, luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Bu. Kita coba ya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Ya, bagus sekali, udah pada semangat ya pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengecek kesiapan kalian terlebih dahulu. Silahkan lihat ke samping kanan dan kirinya. Jika ada sampah, silahkan diambil terlebih dahulu. Kemudian simpan. Nanti setelah pelajaran ini selesai, baru dibuang ke tong sampah. Mengerti? Mengerti, Nah, Bu. sekarang mana alat tulisnya? Ini, Bu. Ya, alat tulisnya dikeluarkan terlebih dahulu dan rapikan mejanya. Itu yang belakang, silahkan luruskan sampai yang depan. Udah? Udah. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan mengambil aksen terlebih dahulu, jadi tolong dengarkan aksennya ya. Leni, Hadir. Intan, Hadir. Caca, Hadir. Halimah, Hadir. Priska, Hadir. Yola, Hadir. Anissa, Hadir. Nia. Hadir. Ya, bagus sekali hadir semuanya ya hari ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, pada hari ini Ibu membawa hadiah untuk salah satu dari kalian. Ini Ibu membawa 2 pena. Nanti pena ini akan Ibu berikan kepada kalian yang paling aktif di kelas nantinya. Jadi setelah pelajaran ini selesai, baru pena ini akan Ibu berikan. Oke? Oke, Bu. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi baru, Ibu ingin mereview terlebih dahulu materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Masih, Bu. Ya, silahkan Meja. Belajar tentang apa kemarin? Jenis kulit wajah. Ya, jenis-jenis kulit wajah ya. Minggu kemarin tentang jenis kulit wajah. Nah, ada berapa jenis kulit wajah? 5. Ya, 5. Silahkan sebutkan apa saja. 1. Kulit berminyak. 2. Kulit kering. 3. Kulit normal. 4. Kulit kombinasi atau campuran. 5. Kulit sensitif. Ya, betul sekali ya. Nah, semuanya berarti masih ingat ya sama materi minggu kemarin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pengurutan wajah secara manual. Pada minggu ini kita akan belajar tentang pengurutan wajah secara manual. Sebelum masuk ke materinya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini setelah terjadinya proses belajar mengajar, diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan pengertian pengurutan wajah secara manual dengan benar. Yang kedua, menjelaskan metode pengurutan wajah secara manual dengan benar menggunakan buku. Dan yang terakhir, menguraikan manfaat dari pengurutan wajah secara manual dengan benar. Itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan di sini Ibu menggunakan model pembelajaran project based learning, di mana nanti Ibu akan menjelaskan tentang pengurutan wajah secara manual ini. Kemudian Ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok
Setelah itu Ibu berikan tugas untuk dikerjakan secara bersama. Setelah selesai, kalian tampilkan ke depan. Dapat dipahami? Paham, Bu. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari pengertian pengurutan wajah secara manual. Pengurutan wajah merupakan salah satu bentuk pengurutan kosmetik yang sangat penting untuk ahli kecantikan. Nah, pengurutan ini menggunakan gerakan-gerakan yang menenangkan atau relaksasi serta halus dan mengikuti petunjuk tertentu. Walaupun ini adalah pengurutan secara manual, kita tetap harus mengikuti petunjuk dan harus menguasai dulu gerakan yang nantinya harus dipraktekkan begitu. Nah, selanjutnya untuk mencapai kesempurnaan dalam pengurutan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah keluasan dan kelentukan. Ada yang tahu kenapa keluasan dan kelentukan sangat dibutuhkan pada saat kita mengurut wajah secara manual? Tidak. Kenapa? Karena tanpa ada keluasan tangan akan menimbulkan efek yang tidak baik. Misalnya, klien merasa tidak nyaman. Yang kedua, menimbulkan rasa lelah bagi orang yang mengurut. Yang ketiga, tujuan setiap gerakan tidak tercapai. Dan yang terakhir, gerakan pengurutan tidak sesuai. Misalnya, gerakan yang seharusnya ringan menjadi keras atau yang keras menjadi ringan. Itu tadi kenapa keluasan dan kelentukan sangat dibutuhkan. Nah, kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah metode pengurutan. Nah, pada saat kita melakukan pengurutan, kita harus melakukannya dengan penuh konsentrasi dan disesuaikan. Gerakan urut disesuaikan dengan kondisi kulit. Misalnya gerakan yang keras, sedang, halus harus disesuaikan. Kemudian pengurutan yang sesuai dengan tujuan dan manfaat pengurutan akan memberikan ketenangan dan kenyamanan pada klien atau orang yang diurut. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita mengurut. Yang pertama, pada saat mengurut, sikap beautician harus tegap. Harus tegap ya. Jangan sampai saat kita melakukan pengurutan, kita bungkuk. Kita sambil nunduk atau sambil bungkuk. Itu akan memberikan efek yang tidak baik untuk diri kita sendiri juga. Akan membuat kita lebih cepat kelelahan. Nah, yang kedua, itu mengatur gerakan urut sesuai dengan teknik pengurutan. Nah, itu tadi ya. Yang tadi kita harus mengatur gerakan urutnya, di mana yang harus keras, di mana yang harus ringan, dan yang lembut kita harus sesuaikan. Nah, yang terakhir yang ketiga maksudnya melakukan gerakan pengurutan dengan benar sesuai dengan teknik pengurutan. Harus dengan benar ya. Karena jika kita tidak melakukan gerakan dengan benar, itu akan menimbulkan yang tadi efek yang tidak baik untuk klien. Nah, selanjutnya mengatur tekanan-tekanan gerakan urut sesuai dengan kondisi otot dan kondisi wajah. Itu tadi, jangan sampai klien merasa kesakitan atas urutan kita gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, itu klasifikasi gerakan urut. Nah, yang ketiga adalah klasifikasi gerakan urut. Teknik dalam pengurutan, ada yang tahu terbagi menjadi berapa? Tidak. Ya. Jadi teknik dalam pengurutan itu terbagi ke dalam 5 pokok. Yang pertama ada effleurance. Ada yang tahu effleurance itu apa? Tidak ya? Effleurance adalah gerakan mengusap ke arah atas dengan menggunakan tangan atau jari-jari tangan. Nah,
gerakan ini tidak boleh diangkat sebelum sampai ke ujung yang diurut, effluence. Yang pertama, effluence. Effluence. Gerakannya ke arah atas. Kita awali dengan gerakan yang sedang. Gerakan yang ringan maksud Ibu. Di tengah-tengah gerakannya menjadi sedang, dan kita akhiri dengan gerakan ringan kembali. Itu untuk effluence. Nah, gerakan yang kedua adalah Petricek. Yang kedua Petricek. Nah, gerakan Petricek ini adalah gerakan meremas yang dilakukan menggunakan telapak tangan atau bantalan jari tangan. Itu kita melakukan gerakannya tuh menggunakan tekanan ya, dengan otot. Nah, yang ketiga itu vibration. Yang ketiga, nah, gerakan yang ketiga adalah gerakan vibration. Nah, gerakan vibration ini adalah gerakan menggetar. Gerakan menggetar menggunakan telapak tangan atau jari-jari. Nah, gerakan ini terbagi menjadi dua, yaitu vibration statis dan vibration dinamis. Kalau vibration statis itu lebih bersifat menenangkan syaraf, sedangkan vibration dinamis itu bersifat merangsang syaraf. Tahu ya perbedaan antara vibration statis dan vibration dinamis tadi? Ya, kita masuk ke yang keempat. Keempat itu gerakannya tapotek. Tapotek, ada yang tahu tapotek itu apa? Tidak? Nah, tapotek itu sama juga dengan menepuk. Nah, gerakan menepuk ini bisa kita lakukan dengan telapak tangan, bantalan jari tangan, atau ujung jari. Untuk gerakan yang menggunakan telapak tangan bisa seperti ini. Ini gambarnya ya. Dia membulat seperti ini. Ini untuk telapak tangan. Ini menggunakan telapak tangan. Nah, untuk yang menggunakan bantalan ibu jari, dia bentuknya seperti V terbalik. Ini menggunakan bantalan jari tangan. Dan berbentuk seperti X jika kita menggunakan ujung jari. Ujung jari. Dapat dipahami ya? Ya. Nah, dan gerakan yang terakhir adalah yang kelima, itu ada friction. Ada yang tahu friction ini apa? Tidak. Nah, friction itu sama dengan menggosok. Menggosok ya. Gerakan ini dilakukan menggunakan bantalan jari secara perlahan dan berirama. Secara perlahan dan berirama, gerakannya diperingan dan diperkeras secara kontinu. Gerakannya seperti ini. Dia bentuknya vertikal. Nah, itu tadi adalah teknik gerakan urut. Ada 5 teknik. Nah, sekarang Ibu bagi Anda ke dalam 2 kelompok. Nah, ini barisan nomor 1 dan 2 menjadi satu kelompok. Yang barisan ketiga dan 4 menjadi satu kelompok. Paham? Paham. Nah, untuk kelompok pertama silakan cari efek dari kelima teknik gerakan tadi.
efek dari teknik gerakan urut. Nah, untuk kelompok 2, silakan cari fungsi dari teknik gerakan urut tadi. Silakan masing-masing kelompok didiskusikan dan dicari soal yang ibu berikan. Nah, tadi ibu sudah memasukkan materinya ke e-learning. Kalian juga bisa lihat dari sana. Kalian bisa mencari jawabannya di sana. Silakan ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan soalnya. Nanti ibu panggil, oke? Nah, sekarang udah 10 menit. Udah pada selesai semuanya? Sudah ya. Nah, sekarang silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil kelompoknya ke depan. Perwakilannya silakan satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang efek pengurutan. Effluence, menenangkan syaraf, meningkatkan kelancaran peredaran darah dan getaran getah bening. Sedikit dinaikkan ya suaranya, dibesarkan. Kasihan yang belakang nggak kedengaran. Mengangkat sel kulit yang sudah mati, meningkatkan fungsi kulit. Petrisek, membantu pengangkat hasil-hasil pembuangan. Relaksasi otot dan meningkatkan tonus atau daya bingkai pada kulit. Vibration, menimbulkan rasa rileks dan mengurangi kekencangan otot. Merangsang lapisan kulit jaringan ikat, menenangkan syaraf pada lapisan kulit. Tapotek, merangsang tonus otot dan mengembalikan kekenduran otot, meningkatkan aktivitas pembuluh darah, mengencangkan dan menyegarkan jaringan kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang samain aja. Yang kelima apa? Yang kelima belum ya? Fokus ya yang kelima. Friction, merangsang kelenjar pada lapisan kulit, memperbaiki serabut kolagen, menghaluskan kulit. Ya, bagus sekali penampilan dari kelompok 1 ya. Tolong ayo kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, udah lengkap ya, udah disampaikan semuanya. Nah, dari kelompok lain ada yang mungkin ya, jangan pergi dulu. Ada yang ingin ditanyakan sama kelompok 1? Tidak ya, udah pas ya. Nah, boleh duduk. Nah, selanjutnya itu penampilan dari kelompok 2. Silakan kepada perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang keras ya. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dan diskusi kelompok kami tentang fungsi teknik gerakan urut. Effluence, 1. Untuk meratakan kering urut sebagai gerakan awal sebelum gerakan yang lain.
untuk meningkatkan kembali jaringan otot setelah dilakukan gerakan yang lain, untuk mengakhiri seluruh gerakan pengurutan. Perisek, memperlancar peredaran darah, merangsang serabut kenyal pada lapisan jaringan ikat. Vibration menenangkan saraf, mengurangi ketegangan otot. Tapotek, merangsang fleksi ujung-ujung saraf kulit, mengurangi timbunan lemak. Friction, memperbaiki kondisi kulit. Ya, bagus sekali. Itu tadi penampilan dari kelompok 2. Mari kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Terima kasih. Dari kelompok lain udah jelas? Sudah. Nah, silakan mulai dulu. Nah, itu tadi masing-masing kelompok sudah maju ke depan ya, sudah menampilkan hasil dari kelompoknya. Dan mungkin Ibu akan mengulang kembali yang barusan teman kalian sampaikan. Untuk efek, itu effluence yang pertama ya, itu menenangkan syaraf, meningkatkan kelancaran peredaran darah dan getah bening, meningkatkan, maksudnya mengangkat sel kulit yang sudah mati, dan meningkatkan fungsi kulit. Untuk yang kedua, Perisek, itu yang pertama untuk membantu mengangkat hasil-hasil pembuangan, relaksasi otot, dan meningkatkan tonus atau daya bingkai pada kulit. Yang ketiga, vibration, menimbulkan rasa rileks dan mengurangi kelancangan otot, merangsang lapisan kulit jaringan ikat. Dan yang terakhir, menenangkan syaraf pada lapisan kulit. Untuk Tapotek, efeknya merangsang tonus otot dan mengembalikan kekendoran otot, meningkatkan aktivitas pembuluh darah, dan mengencangkan dan menyegarkan jaringan kulit. Yang terakhir, friction, untuk efeknya itu merangsang kelenjar-kelenjar pada lapisan kulit, memperbaiki serabut kolagen, dan menghaluskan kulit. Sedangkan untuk fungsi dari masing-masing gerakan ini, yang pertama effluence itu untuk meratakan krim urut sebagai gerakan awal sebelum gerakan yang lain, untuk menenangkan kembali jaringan otot setelah dilakukan gerakan yang lain, untuk mengakhiri seluruh gerakan pengurutan. Itu untuk effluence. Dan yang kedua itu Perisek. Fungsinya yang pertama, memperlancar peredaran darah, merangsang serabut-serabut kenyal pada lapisan jaringan ikat. Yang ketiga, vibration, itu menenangkan syaraf dan mengurangi ketegangan otot. Selanjutnya yang keempat, Tapotek. Yang pertama, merangsang reaksi ujung-ujung syaraf kulit dan mengurangi timbunan lemak. Yang terakhir, friction, itu fungsinya untuk memperbaiki kondisi kulit. Itu tadi efek dan fungsi dari kelima teknik gerakan urut. Nah, sekarang ada yang ingin bertanya? Ada. Ya, silakan Leni. Apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam pengurutan wajah secara manual? Bagus sekali pertanyaannya ya tentang alat dan bahan. Nah, untuk alat sendiri, di sini kita menggunakan facial bed, terus waskom air, waskom masker, ada kuas masker halus, sendok una, pinset
dan kapas atau tisu. Itu untuk alatnya. Dan untuk kosmetikanya, di sini kita menggunakan pembersih, penyegar, skin peeling, krim massage, masker, dan pelembab. Itu untuk kosmetikanya. Dan untuk lenanya kita menggunakan handuk kecil, waslap, kamisol, dan hairbando. Nah, apakah jelas? Jelas. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Nah, jika tidak ada pertanyaan, sekarang ibu yang bertanya sama kalian ya. Nah, tidak boleh melihat papan tulis ya. Nah, kan tadi kita belajar tentang pengurutan wajah. Nah, kan dalam pengurutan, untuk mencapai kesempurnaan dalam pengurutan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Itu tadi ada berapa? 3. Apa saja? Silakan sebutkan, Leni. Kelusan dan kelentukan, metode pengurutan, klasifikasi gerakan urut. Ya, bagus sekali. Ada 3. Itu kelusan dan kelentukan, metode pengurutan, dan klasifikasi gerakan urut. Nah, dalam klasifikasi gerakan urut itu tadi ada gerakan vibration. Ya, ada gerakan vibration. Nah, pertanyaan Ibu, tadi kan vibration terbagi menjadi 2. Apa saja? Silakan sebutkan, Caca. Vibrasi syaraf. Vibration. Vibration statis Ya, Leni. dan dinamis. Ya, silakan sebutkan apa perbedaan keduanya. Menenangkan syaraf. Kalau menenangkan syaraf untuk yang vibration statis, ya, bagus sekali. Yang dinamis untuk Merangsang syaraf. ya, untuk merangsang syaraf, ya, bagus sekali. Nah, Ibu rasa semuanya udah pada paham tentang pelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan melaksanakan praktek pengurutan wajah. Jadi silakan pahami materinya, hafalkan gerakannya. Kan tadi Ibu sudah memasukkan materinya ke e-learning, kalian tinggal lihat saja, kalian pelajari dan kalian hafalkan. Nah, dan jangan lupa buat buku perencanaan serta jangan lupa ngebon. Sekarang semuanya tutup bukunya dan keluarkan kertas 1 lembar. Keluarkan kertas 1 lembar. Udah dikeluarkan semuanya? Sudah. Ya. Sekarang tulis ya. Ibu kasih sedikit pertanyaan. Nomor 1. Jelaskan pengertian pengurutan wajah. Sudah? Sudah. Nomor 2. Jelaskan teknik dalam pengurutan wajah secara manual. Sudah ditulis? Sudah. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan soalnya. Silakan dikerjakan. Nah, sudah 5 menit ya. Silakan kumpulkan tugasnya. Ya, bagus sekali ya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, sesuai janji Ibu tadi, di sini Ibu punya 2 pena akan Ibu berikan kepada yang paling aktif di kelas ini. Nah, yang paling aktif itu yang pertama ada Leni, silakan maju ke depan. Ya, penanya semoga bermanfaat ya. Selanjutnya kepada Caca, silakan maju ke depan. Nah, baiklah, itu tadi pelajaran kita pada hari ini. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, Ibu mohon maaf.
Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.